Assalamualaikum, salam damai sejahtera. Ketemu lagi di channel yang edukatif dan informatif, khususnya bagi kita para peternak sapi. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas masalah klasik ya bagi kita para penggemukan sapi, yaitu kaki pincang. Banyak sekali teman-teman yang tanya kakinya pincang, obatnya apa, dan lain-lain. Bagi teman-teman subscriber semuanya, kita harus tahu dulu ya, pincangnya itu gara-gara apa teman-teman. Apakah karena trauma luar, kepleset, atau gimana, keplengkang, itu sudah patah tulang ya, kemungkinan kecil sembuhnya. Nah, biasanya ini saya nggak mengeneralisasi, tapi biasanya kalau kita mainnya di penggemukan kayak gini, kakinya itu pincang gara-gara asidosis. Nah, asidosis itu apa teman-teman? Latar belakangnya adalah saya dapat sapi ini itu dari petani teman-teman, yang tidak pakai komboran. Kalaupun pakai sedikit sekali. Lah, di tempat saya ini kurus dulu teman-teman, baru 2 bulan ini. Di tempat saya makannya bagus, komborannya bagus, dilop lah, atau kalau kata sekarang digas. Setelah digas 2 bulan baru tampak teman-teman. Di bagian kaki dia mulai, kalau ini sih belum pincang, cuman karena saya sudah kulino, sudah sering, jadi ini pasti dia sudah roso-roso. Kakinya itu sudah diangkat-angkat. Happy yang sana. Napaknya itu sudah nggak jenak dia. Jadi asidosis itu bisa terjadi karena sapi yang diberi makan atau dikonsumsi sentrat atau biji-bijian atau karbohidrat atau zat pati ya, yang terlampau banyak sehingga tubuhnya tidak bisa menyesuaikan. Ketika komboran masuk, bleng, dia akan masuk perut. Masuk perut ini, komboran, konsentrat, katul, jagung, biji-bijian itu menyebabkan kadar asam yang tinggi dalam perutnya, dalam rumennya, sehingga menurunkan kadar pH. Nah, pH itu untuk membantu memecah sari-sari makanan dalam rumen. Karena pH-nya turun, perutnya asam, itulah yang disebut asidosis. Nah, biasanya nyerangnya ke kaki kalau sapi jantan penggemukan. Untuk istilah kedokterannya luminitis, maaf koreksi jika salah. Jadi itu kayak luka lah, di antara kukunya itu luka. Makanya kadangkala sapi yang pertumbuhannya cepat, kakinya mesti jebol, kalah. Jadi kalau komboran itu memang harus diimbangi dengan serat hijauan sehingga seimbang, atau usahakan dia sering memamah. Kalau kita kasih makan hijauan kan dia memamah. Ketika dia mamah itu kan nanti dia akan timbul air liur. Nah, air liur itu kan sifatnya basah teman-teman. Lah, ada kadangkala sapi itu habis dikombor sudah kenyang, nggak mau makan damen atau makan hijauan, akhirnya dia sudah jerum. Lah, itu kekurangan serat. Akibatnya yaitu tadi, perutnya terlalu asam. Ini sudah agak diangkat. Karena sudah terlanjur ada gejala seperti ini, jadi ya harus ditangani. Untuk masalah pengobatannya teman-teman, kita akan mengatasi kakinya dulu ya. Kalau saya kok tetap suka injek, bisa berkolaborasi dengan mantri atau dokter hewan. Dexamethasone untuk radang atau bengkaknya itu atau pincangnya itu, biar nggak nyeri-nyeri amat, sama nanti kasih vitamin penguat daya tahan tubuh itu.
Nah, itu supaya mengatasi kakinya nyaman dulu, yang penting dia nggak ngerasain sakit dulu. Lalu untuk mengatasi pH itu teman-teman, itu sebenarnya diberi kandungan sodium bikarbonat ya. Tapi karena itu kan istilah kerennya, kasih aja soda kue ini. Biasanya saya sih 3 sendok sampai 5 sendok ya, saya kasihkan air terus saya cangar gitu. Nah, ini untuk memperbaiki pH-nya. Untuk perlakuan di sapinya itu, nah, nanti tinggal kita tambahkan perlakuan kesehariannya kita rubah. Nanti kesehariannya kita rubah. Setelah disuntik, jangan lupa teman-teman dipukul-pukul gini ya, biar sapinya nggak gitu sakit banget. Setelah diinjek teman-teman, kita kasih tadi larutan soda kue untuk mengembalikan pH rumennya. Kalau injek tadi kan untuk kakinya. Waktu nyekoi ini juga harus hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai nanti dia keselak ya, nanti masuk ke paru-paru. Kemudian teman-teman, yang paling penting adalah perlakuan setelahnya teman-teman. Jadi perlakuan setelahnya adalah usahakan harus pakai karpet. Baik karpet yang ati, yang tebel itu, atau karpet biasa seperti ini juga boleh, supaya benturan dengan tanah, dengan lantai dia nggak tambah nyeri. Usahakan ada lantai, ada karpet. Untuk perlakuan selanjutnya, apabila biasanya sapi ini misalnya kita kombor sehari 6 kilo misalnya, konsentratnya 6 kilo sehari. Lah itu kita kurangi dulu teman-teman. Biasanya kan 6 kilo kasih air, kita adon di sini, dimakan komborannya untuk sapi. Kita kurangin dulu, mungkin separuhnya 3 kilo. Memang terlihat kurus atau dia nanti akan mengalami penurunan. Cuman kita ganti dengan hijauan atau kita ganti dengan jerami yang banyak. Ini terjadi karena dia sudah warak dulu, dia sudah kenyang makan komboran, sudah kenyang minum komboran. Dia kalau dikasih jerami males makan. Makanya sekarang kita kurangi dulu komborannya dan kita gencar dulu hijauannya. Ketika dia komborannya disudo, otomatis dia lapar. Lapar adanya hijauan atau jerami, biar dia makan jerami dulu. Ya 3 hari 5 hari lah. Memang nanti secara DG kita tetap dirugikan ya sebagai peternak. Cuman daripada ini nanti dibiarkan malah jadi pincang akut parah, malah lama penanganannya. Jadi mumpung masih kayak gini, langsung kita atasi. Ini tadi karena kita kurangin ya porsi komborannya, ini terlihat lahap banget ini makan hijauannya. Tapi tidak apa-apa, biar dia mengunyah banyak, nanti air liurnya boleh masuk ke tubuhnya, ke badannya, merupakan unsur basa yang natural sehingga bisa meningkatkan pH. Oke, cukup sekian dulu teman-teman tips-tips kali ini. Semoga membantu. Kalau ada kurang-kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum and God bless you all. Dah.